Ibu. Kamu harus bertahan. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Dokter, apa yang terjadi dengan ibu mertua saya? Ibu mertua Anda saat ini seperti stroke akut. Harus segera pergi ke rumah sakit untuk perawatan dengan operasi di rumah sakit. Baru tidak ada masalah. Baik. Terima kasih dokter. Semuanya kami serahkan pada Anda. Ibu, aku di sini. Tidak apa-apa. Hei. Apa yang terjadi? Lamp Humera. Mobil di depan dengan plat nomor Jiang A58. My badge. Terlihat lampu peringatan kita. Sama sekali tidak memberi jalan. Jiang A58. Itu mobil suamiku. Aku akan menelponnya. Tunggu sebentar. Linli, aku bilang kamu ini sudah selesai belum? Aku cuma pulang agak terlambat. Kamu terus menelpon. Nagih apa lagi? Suami, kamu akhirnya angkat telepon. Dengarkan aku. Di belakang mobilmu ada ambulans dengan ibu. Cepat geser mobilmu. Ibu. Kakak Huo Chen, coba lihat apa yang aku temukan. Hotspot terungkap. Baru 10 menit yang lalu, selebgram Lu Heng cedera saat syuting di sekitar sini. Dibawa ke ambulans. Kalau aku tidak salah tebak, apakah dia mantan pacarnya Linli? Mantan pacarnya itu. Orang ini. Bahkan demi mantan pacarnya, mengorbankan nyawa ibuku. Halo. Huo Chen, kenapa kamu belum memindahkan mobilmu? Linli, kamu tahu betul. Ibuku adalah orang yang paling penting bagiku di dunia ini. Kamu malah menggunakan ibuku untuk menipuku. Kamu bicara apa? Ibumu tiba-tiba terkena stroke. Sudahlah. Bisakah kamu tidak terus membohongiku? Berita tentang Lu Heng sudah aku lihat. Ibuku begitu baik padamu. Kamu benar-benar wanita jahat. Ibu. Huo Chen, kamu bisa memarahiku apa saja. Cepat pindahkan mobilmu. Kalau tidak ibu akan dalam bahaya. Kamu akan menyesal. Tidak. Kamu masih ingin menakut-nakutiku. Ibuku sehat-sehat saja. Linli, kamu hanya ingin menyelamatkan mantan pacarmu kan? Hari ini, aku tidak akan membiarkan. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengurus jenazah mantan pacarmu. Tidak. Orang bodoh di depan itu benar-benar suamimu ya. Ini sudah lampu hijau. Kenapa masih tidak memberi jalan? Mam. Linli ya Linli. Kamu cuma mau menyelamatkan mantan pacarmu itu kan? Kalau berani, suruh supirnya nabrak aku. Tapi, mobil kita ini harganya lebih dari 6 juta. Maybach S680. Mungkin dia sekarang ketakutan sampai gemetaran. Siapa yang tahu? Aduh, punya mobil mewah hebat ya. Anak haram lebih baik darinya. Pasiennya kehilangan banyak darah. Kalau tidak minggir, benar-benar tidak akan sempat. Mas supir, tabrak saja dari sampingnya. Nek, itu Maybach lo. Walaupun aku dijual, aku tidak akan mampu bayar biaya perbaikannya. Kamu tidak perlu takut. Mobil ini adalah hadiah dari mertuaku untuknya. Tidak perlu kamu ganti. Baiklah. Menyelamatkan nyawa seseorang lebih baik daripada membanggakan tujuh tingkat pagoda. Aku rela berkorban. Siniwa duduk yang kuat. Kita akan menabrak. Jalan sudah terbuka. Wanita gila ini. Kak Huo Chen, demi mantan pacarnya, dia berani menabrak mobilmu. Dia ini ingin membunuhmu. Wanita ini. Aku terlalu baik padanya. Dia mau main dengan kita. Maka kita akan temani dia sampai habis. Mam. Tidak apa-apa. Kita akan segera bisa sampai di rumah sakit. Oke. Aku pergi. Mobil Maybach itu mengejar lagi. Mas supir, coba hindari dia. Oke. Bermain dengan aku.
Tidak bisa. Skillnya terlalu bagus. Selalu menekan. Aku benar-benar tidak bisa menyalipnya. Nona Lin, kamu harus cari cara. Mama, aku pakai HP kamu. Video call dia. Lihat dia percaya atau enggak. Huo Chen, cepat angkat. Lihat, Mama aku nelpon nih. Huo Chen, cepat angkat. Lihat, Mama aku nelpon nih. Huo Chen, dasar bajingan. Angkat teleponnya. Dengar nggak? Mama aku cari apa? Kak Huo Chen, cepat lihat. Linli di Pelekong. Julurin kepala marahin kamu. Dia terlalu tegang. Mantan pacarnya ya. Cewek ini berani marahin aku. Hari ini aku harus habisin mereka. Selesai. Bridge Talk juga berdarah. Volume perdarahan lebih dari 5 ml. Supir, bisa lebih cepat nggak? Kalau nggak benar-benar nggak sempat. Mama, kamu harus bertahan ya. Yukin orang ini punya masalah sama mamanya ya? Tidak. Tidak apa-apa. Huo Chen. Lily, aku menikahimu karena mendengarkan ibuku. Karena ibuku adalah orang yang paling penting di dunia ini bagiku. Ayahku meninggal saat aku berusia 5 tahun. Ibuku yang menanggung segalanya. Jadi, kelak meski harus mengorbankan nyawaku untuk menyelamatkan nyawa ibuku, aku rela. Ibu, Huo Chen pernah bilang, dia rela memberikan nyawanya untukmu. Tapi sekarang, dia bahkan tidak mau menyingkirkan mobilnya. Aku harus bagaimana ini? Untungnya, tinggal 1 persimpangan lagi. Sampai di rumah sakit. Ibu, tinggal 1 persimpangan lagi. Kita akan sampai di rumah sakit. Kamu harus bertahan ya. Tidak baik. Satu-satunya jalan masuk ke rumah sakit. Diblokir oleh orang itu. Nona Lin, kalau pasien terus ditunda, benar-benar habis. Kamu harus cari cara. Ya, Buka pintunya. Aku akan turun dan temui dia. Huo Chen. Aku bilang sekali lagi, yang di belakang adalah ibumu. Keadaannya sekarang sangat kritis. Cepat singkirkan jalannya. Linli, aku beritahu kamu, jangan coba-coba pakai ibuku sebagai alasan. Berani menabrak mobilku, priamu itu tidak akan kemana-mana. Huo Chen. Saya tidak peduli apa yang Xia Yuan katakan padamu. Membuatmu terhipnotis. Sekarang saya hanya punya 1 permintaan. Ikutilah saya ke mobil. Lihatlah sekali. Semuanya akan terungkap. Kak Huo Chen. Linli, sudah cukup belum? Kamu kecanduan aktingnya. Huo Chen. Kamu tahu tidak? Yang kamu tunda sekarang adalah nyawa ibumu. Kamu masih mau membohongi saya. Ibu saya baru saja melakukan pemeriksaan kesehatan minggu lalu. Semua indikatornya sangat normal. Sekarang kamu hanya ingin memicu saya agar saya memberi jalan pada mantan pacarmu itu ya? Tidak mungkin. Meskipun dia mantan pacarmu, kamu tidak boleh menghalangi mobile ambulance. Ini melanggar hukum. Ya, kamu punya mobil mewah. TAPI tidak boleh. Semaumu sendiri. Benar, selain punya uang. Apalagi sih? Kak Yuan. Kenapa kalian di sini? Kenapa menghalangi mobil ambulans? Ingin kamu datang tepat waktu. Kakak iparmu ini demi selebgram Lu Heng. Dia bilang di dalam mobil ambulans adalah ibumu. Dan dia menabrak mobil kakakmu. Apa katamu? Di dalam mobil ambulans itu ibuku. Apa katamu? Di dalam mobil ambulans itu ibuku. Ya Yingning. Ibumu sekarang dalam kondisi yang sangat kritis. Cepat nasihati kakakmu. Suruh dia minggir. Oke, aku sekarang akan suruh kakakku. Suruh kakakku menghabisi kamu. Lin, apa kamu pikir setelah menikah ke keluarga kami hidup enak terus? Sampai lupa diri. Yingning, aku tidak. Percayalah padaku. Cepat bilang ke kakakmu. Suruh dia minggir. Bilang apa sih? Pesan Lu Heng sudah aku baca. Aku lihat kamu cuma mau selamatkan pacarmu. Mau kakakku pindahkan mobil. Bisa saja. Bayar dulu biaya perbaikan mobil. Langsung aku suruh dia pindahkan. Oke. Berapa? Aku transfer.
Kak, mobilmu. Berapa harganya? Rp6 juta. Kurang Rp1 pun tidak boleh. Dan uang ini harus dibayar oleh pacarmu. Berapa kali aku harus bilang di mobil bukan Lu Heng? Gimana? Sayang uangnya? Atau takut dia tidak mampu bayar? Tidak apa. Aku kasih pilihan lain. Kamu berlutut. Kasih aku 6 kali sujud. 1 sujud. Aku hitung 1 juta. Huo Chen. Aku serius bilang. Kalau kamu terus menunda, ibumu benar-benar tidak akan selamat. Tidak baik. Detak jantung pasien terus menurun. Siap untuk resusitasi jantung paru. Baik. Yang tidak bisa diselamatkan adalah kamu. Ibuku sudah berusaha keras mengubahmu dari gadis desa menjadi wakil presiden grup. Kamu tidak hanya tidak bersyukur, tetapi juga terus bermain-main dengan pikiran kotor. Hari ini jika kamu bicara baik-baik denganku, jalan ini akan kuberikan padamu. Tapi kamu seharusnya tidak sekali-kali menggunakan ibuku sebagai alasan. Huo Chen. Jika kamu masih punya sedikit akal, pergi dan lihat ke dalam mobil. Sekilas saja. Ingin aku melihat. Baiklah. Maka berlututlah di tanah dan mohon padaku. Cepat, pasien hampir tidak bisa bertahan. Sudahkah resusitasi jantung paru dilakukan? Baik. Aku berlutut. Sekarang bisakah? Tidak bisa. Kamu ini perempuan. Demi pria itu. Kamu bahkan tidak peduli malu. Ibu. Maaf. Aku sudah benar-benar berusaha. Ibuku menganggapmu sebagai penerus perusahaan. Kamu tidak berhak memanggil ibuku. Aku akan menelpon ibuku sekarang. Aku akan memintanya datang dan melihatmu dalam keadaan kotor ini. Benar kakak. Telepon. Biarkan ibu datang dan memberikan keadilan padamu. Lin Li. Tunggu saja. Tunggu ibuku datang. Lihat bagaimana dia menghukummu. Nak, ibu sudah mengatur lagu favoritmu menjadi nada dering khusus. Begitu ya, saat kamu menelepon, ibu akan tahu itu darimu. Benarkah, Bu? Coba telepon dulu. Baik. Apa? Nada dering ini sepertinya berasal dari dalam mobil. Jangan-jangan di dalam mobil benar-benar ibu. Denyut arteri leher pasien menghilang. Tidak ada napas spontan. Kalau begini terus, takkan sempat lagi nanti. Jangan-jangan benar-benar ibu. Siapa suruh kamu membuka pintu mobil? Tidakkah kamu lihat sedang ada penanganan darurat? Tutup pintunya. Kak, apa kamu sudah melihat dengan jelas? Apakah benar-benar ibu atau bukan? Entahlah. Tidak melihat apa-apa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau? Atau mungkin kita memindahkan mobil ini saja. Ayo pergi. Huo Chen Kak, mobil ini tidak boleh digerakkan. Tapi, kalau kita memindahkannya, mereka bisa menuduh kita nanti bahwa kita kabur setelah kecelakaan. Bukankah itu akan repot? Apakah itu Ying-Ying? Betul, Kak. Kata-kata Yuan-Yuan benar. Sebelum kita memastikan apa sebenarnya yang ada di dalam mobil ibu sebelumnya, sebaiknya kita jangan sembarangan bergerak. Harus melihat dengan mata kepala sendiri. Baru kalian percaya ya. Benar, nanti kalau kamu menggigit kami mau mengadu ke siapa? Kakak Huo Chen. Sebenarnya apa yang dikatakan Ying-Ying ada benarnya. Kamu dengar suara bel ini. Di mana-mana ada. Tapi sebelum kamu memindahkan mobil, harus dipikirkan matang-matang. Mobil yang harganya lebih dari 6 juta ini. Berapa mahal biaya perbaikannya? Ibu hampir tiada.
Kalian masih sibuk dengan hal-hal ini. Kalian benar-benar berbakti. My Bachia. Kalau kalian tidak mau memindahkan, maka aku akan menghancurkannya. Linli. Linli, kamu ngapain? Linli. Kamu berani. Linli. Kakak Linli, apapun masalahnya, serang aku saja. Jangan sakiti mobil kesayangan kakak Huo Chen. Minggir. Al, Yuan. Linli. Apakah kamu gila? Ini hadiah ulang tahun dari ibu untukku. Kamu berani menghancurkannya. Sekarang kamu ingat ibumu. Kalau tidak segera minggir, percaya tidak aku akan membakarnya habis. Kamu lihat dirimu sekarang. Sangat tidak sabar. Sifatmu. Kamu tanya dirimu sendiri. Kapan kamu pernah peduli seperti ini pada ibuku? Sampai sekarang, kamu masih tidak mau percaya padaku ya? Kamu di sini. Tidak punya kepercayaan sama sekali padaku. Semuanya. Di kartu ini ada 8 juta. Saya akan pakai 6 juta untuk beli mobil ini. Sisanya 2 juta. Saya ingin minta bantuan kalian untuk membalikkan mobil ini. Baik. Benar, jangan biarkan orang hina seperti ini. Kalian berani. Saya kasih tahu ya. Merusak barang pribadi dengan sengaja. Itu kejahatan. Apa kejahatan? Jangan dengarkan dia. Naik dan balikan mobil. Naik. Bukan, tunggu dulu. Baik. Saya pindahkan. Sekarang juga saya pindahkan. Linli, tunggu saya ketemu ibu saya. Kita akan hitung semua sekalian. Ayo semangat, jangan menyerah. Ibu, bertahanlah. Siapkan ruang gawat darurat. ini ruang gawat darurat. Tidak boleh masuk. Bagus sekali. Pasien masih ada tanda-tanda kehidupan. Segera siapkan plasma darah. Siapkan operasi bypass. Saya akan segera pergi. Beritahu keluarga pasien. Baik. Suster, ibu mertua saya bagaimana? Masih ada kesempatan. Sekarang segera siapkan untuk resusitasi. Sungguh bagus, sungguh bagus. Tapi sekarang butuh transfusi darah. Anda tahu, golongan darah ibu mertua Anda. Saya tahu. Ada apa? Apa stok plasma tidak cukup ya? Pakai darah saya, berapapun boleh, saya kuat. Non-Lin. Sekarang bukan soal pakai darah Anda, atau masalah golongan darah. Sebenarnya Anda juga tahu. Stok darah di bank darah lebih sedikit. Sekarang sumber darah terbesar dan paling mungkin adalah anaknya. Saya mengerti. Saya akan segera menghubunginya. Anda cepat ya. Pasien tidak bisa menunggu lama. Yuan, jangan terlalu keras. Pegang saya, kalau tidak lutut saya sakit. Kak Chen, tidak apa-apa. Tapi Kak Linli, perbuatannya hari ini sungguh tidak benar. Kalau saya istri Anda, saya pasti tidak akan melakukan itu. Yuan. Saya. Huo Chen, kamu datang tepat waktu. Cepat ikut saya untuk donor darah. Lepaskan. Donor darah apa? Kamu gila ya? Linli, jangan-jangan kamu mau pakai darah Kak Huo Chen untuk menyelamatkan Lu Heng. Linli, pria simpananmu mau mati. Kamu mau pakai darahku untuk menyelamatkannya. Kamu masih bisa, jangan malu-malu. Huo Chen, maaf. Barusan salahku. Semuanya salahku. Tapi kamu harus percaya padaku. Ibu benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Sudahlah, kamu sampai sekarang masih berbohong. Ibu barusan telepon video padaku. Huo Chen, telepon video itu. Data Lu Heng bisa dicari online. Sama seperti punya Chen. Linli, kamu tidak bisa memperlakukan Chen seperti orang bodoh. Linli, kamu benar-benar hina. Bahkan tidak seperti manusia. Baiklah.
Bukan kamu ingin aku menyumbangkan darahku untuk menyelamatkannya. Sekarang aku akan memberikan darahku padanya. Aku lihat apakah dia bisa memakainya. Huo Chen, kamu ngapain? Pergi. Jangan. Ini ruang gawat darurat. Kamu ngapain? Keluar. Huo Chen, kamu gila. Aku gila. Yang gila kamu. Melihat pacar gelapmu, tidak ada darah. Kamu pasti panik sampai gila. Ah, Di dalam itu ibumu. Kamu begitu dingin. dingin. Kenapa aku tidak dingin? Aku berharap dia sekarang mati di meja operasi. Kalau dia mati, orang pertama yang menyesal kamu. Mau CSI Huo Chen bisa menyesal karena tidak menyelamatkan seorang pria yang tidak setia. Justru kamu sudah menikah begitu lama, masih bisa menyakiti Chen karena mantan pacarmu. Tidakkah kamu merasa? Sangat memalukan. Saya menyelamatkan saya ibunya. Apa yang memalukan? Sudahlah. Hari ini walaupun kamu mengatakan apapun, saya tetap tidak akan mendonorkan darah. Orang yang begitu mulia. Hidupnya begitu berharga. Apakah dia layak? Kamu, Non Lin, cepat cari sumber darah baru. Rumah sakit hanya punya stok ini. Tidak cukup. Baik. Saya akan segera mencari. Katanya ini untuk orang. Yang sedang di dalam. Ya. Rumah sakit hanya punya stok ini. Tidak cukup. Hanya bisa menstabilkan sementara. Oh begitu. Kamu mau apa? Lagi pula ini tidak cukup. Mending. Hancurkan saja. Jangan. Ini harapan hidup ibumu. Mengapa kamu membuangnya? Tidakkah kamu dengar dia bilang? Darah ini tidak bisa menyelamatkan nyawa. Lagi pula. Saya juga tidak berniat mendonorkan darah untuknya. Mending biarkan dia. Lebih baik menyerah. Agar tidak menderita. Kamu. Seperti bajingan seperti dia. Lebih baik mati cepat. Dunia ini lebih cepat. Kurang satu bencana. Kamu. Non Lin, Anda lebih baik cepat mencari sumber darah baru lainnya. Jika terus ditunda, pasien benar-benar tidak bisa diselamatkan. Benar. Cari sumber darah. Asisten Wang. Segera umumkan hadiah. Asalkan menemukan orang dengan darah RH negatif bersedia mendonorkan darah, keluarga Huo akan mengorbankan segalanya. Ya. Ibu. Anda harus bertahan. Dokter. Bagaimana? Jika dalam 10 menit belum menemukan sumber darah, bahkan dewa datang, tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa diselamatkan. Kamu. Halo. Nyonya muda, sudah menemukan sumber darah. Tapi pihaknya meminta harga 8 juta. Tidak masalah. Saya punya. Kirimkan rekeningnya ke saya. Saya akan mentransfernya sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Ini uang untuk menyelamatkan ibumu. Tidak. Ini. Uang perbaikan mobil saya. Kamu berikan kepada saya. Kakak, laporan tes Yuan keluar. Tidak ada masalah besar. Lepaskan. Lin, kamu mau ngapain sih? Inging, kamu datang pas banget. Kakak Lin Li, lagi mau ambil uang di kartu untuk beli darah buat Lu Heng. Mimpi kali. Jangan harap. Huo Chen, cepetan suruh Hinging kasih kartunya ke aku. Sekarang masih ada waktu. Jangan ngimpi di siang bolong. Menurutmu nyawa orang di dalam sana. Pantas aku keluar 8 juta buat nolong. Maksudmu apa Huo Chen? 10 menit. Kalau udah lewat 10 menit, semuanya bakal terlambat. Uang ini. Ke siapa aku keluarin? Gak bakal aku keluarin buat dia. Yenging. Beberapa waktu lalu kan kamu lagi pengen tas. Uang ini. Setelah abang benerin mobil. Sisa uangnya. Mau beli berapa tas juga bisa. Oke. Yinging, cepetan kasih kartunya ke kakak. Nanti kakak yang beliin tasnya. Mau berapa juga beli. Lin, kamu gila ya? Ini uang abang, buat beli tas buat aku. Ada hubungan apa sama kamu? Aku bilang lagi, cepetan kembalikan kartunya ke aku. Selagi masih ada waktu. Li Heikong, model tasnya. Udah aku pilih. Dan beberapa hari lalu, udah aku janji sama beberapa temen cewek, bawa tas baru jalan-jalan. Kamu sekarang suruh aku mundur. Terus muka aku taruh di mana? Muka? Emang muka kamu yang penting? Atau nyawa mama yang penting?
Kamu masih aja mempermainkan kita. Huo Chen, cepat suruh Yinging kasih kartu ke aku. Nanti kamu bakal menyesal. Hal yang paling aku sesali dalam hidup ini adalah menikah dengan kamu. Kamu nggak selembut Yuan-Yuan. Malah selingkuh sama pria lain. Katanya kamu hebat. Jangan pakai uang keluarga kita buat dihambur-hamburin. Uang ini adalah gaji aku selama 10 tahun bekerja di Huoshi. Kok bisa jadi uang keluarga kamu? Aku udah murah semua untuk nyembuhin mama. Gimana aku bisa ngeluarin lagi? Bisa nggak sih kamu berhenti bikin aku jijik? Huo Chen, aku nggak mau ribut sama kamu sekarang. Cepat suruh Yinging kasih kartu ke aku. Aku nggak mau diobatin lagi. Jahat. Kamu berani ambil uang keluarga kita. Pergi sana. Kak Huo Chen, dia berani dorong Yinging. Lin Li, sudah cukup. Nakal, berani rebut barang sama aku. Pantas aja kamu dipukul. Huo Chen, kamu. Nyonya muda, donor udah ngeburu-buru. Kalau uangnya belum masuk, dia beko pergi. Kalau di pihak kamu belum bisa ngumpulin uangnya, aku bisa ambil uang dari akun Huoshi. Segera bisa memberikannya, hanya perlu otorisasi darimu. Baik, saya segera otorisasi. Asisten Wang. Dengarkan siapa saya. Tuan muda, Saya memperingatkanmu. Grup Huo, margaku Huo bukan Lin. Uang perusahaan tidak boleh disentuh. ya. Lalu sumber darah ini. Masih perlu saya ajari kamu. Sumber darah tidak perlu lagi. Ini, Tuan Muda. Apakah Anda ingin berbicara dengan Nyonya? Berdiskusi lagi. Kali ini kami menggerakkan semua sumber daya di kota. Jika tidak diambil begitu saja, nanti kalau ingin mencari lagi, orang lain tidak mau lagi. Saya tanya sekali lagi. Grup Huo marga apa? Marga Huo. Masih perlu saya berdiskusi dengan orang lain. Ya. Saya segera menyuruh orang mengusir pembawa sumber darah. Tidak boleh. Kamu ngapain? Asisten Wang, sumber darah harus ada. Saya harus punya. Huo Chen, saya mohon padamu. Biar Yinging mengembalikan pada saya baik. Lin Li, kamu benar-benar tidak punya malu sama sekali. Bagaimana? Kamu hanya ingin menunggu dia sembuh, lalu pergi dengan jauh dari sini kan? Setelah urusan ini selesai, beritahu ibuku, suruh dia mengusirmu dari keluarga Huo. Kasih HP-nya ke aku. Jahat? Kan kamu suka selingkuhan itu. Mendingan sekarang, cari selokan kotor. Biarkan dia mati. Gak ada tempat buang. Sumber darah ini, gak usah, sama pembawanya. Suruh dia pergi. Ya Tuan Muda. Kenapa lama banget? Plasma darah belum dikirim. Suster, pembawa sumber darah itu mana? Sudah kami usir. Orang di dalam itu. Kami putuskan untuk berhenti menyelamatkan. Apa? Diusir. Ini nyawa lo, masalah besar. Nyawanya ada hubungannya sama aku. Kamu yakin mau berhenti menyelamatkan? Tentu saja. Nyawa dia. Kenapa harus pakai uang kita untuk menyelamatkan nyawa murahan dia? Pantas. Kamu? Baik. Tanda tangan di sini. Gak bisa, jangan. Di dalam. Orangnya dia, biarkan dia yang tanda tangan. Udah gak penting tanda tangan. Semuanya terlambat. Jangan. Jangan berhenti. Kan cuma tangan terluka. Kukira ada masalah besar. Masih tanda tangan persetujuan. Mau bikin aku ketawa mati. Hahaha. Huo Chen, kau bodoh. Kau tahu apa yang kamu lakukan. Tentu saja aku 1001 untuk semua orang. Hal yang menyenangkan. Lin Li, saat aku kembali. Aku akan memberitahu ibuku, beritahu seluruh perusahaan. Kau hanya satu, serigala bermata putih yang tidak dikenal.
Bajingan. Kau ingat. Kau yang membunuh ibu. Anda bisa melihat dengan mata terbuka lebar. Di dalamnya, butuh 8 juta sumber darah diperlukan. Orang yang perlu diselamatkan. Siapa itu? Ini suami yang baik. Formula informed consent. Apa yang terlihat bagus? Nama keluarga Lin. Kau Pakir kau. Surat persetujuannya. Keluarkan. Kami akan bersimpati padamu. Apakah Anda bersimpati padanya? Ya. Jangan bilang Lu Heng. Aku hanya menderita sedikit cedera. Bahkan jika dia mati di sini hari ini, saudara laki-laki Hua Chen tidak akan melihatnya. Lin Li. Aku hanya ingin bertanya. Kau sengaja menjijikan saya kan? Huo Chen. Aku berbeda denganmu. Aku tidak akan melakukan maaf untuk pernikahan. Maaf soal ibu mertua. Tapi kau bersedia menjadi roh rubah ini. Sub ekstasi. Apa yang saya katakan. Kamu nggak mau percaya. Yang berbaring di dalam itu adalah ibumu. Kamu bahkan nggak mau tanda tangan surat persetujuan. Malah merobeknya. Nanti kalau kamu tahu kebenarannya. Jangan nangis ya. Abang Chen, apa aku melakukan kesalahan? Kamu marah sama siapa? Sama si iblis itu. Kamu pura-pura apa lagi sih? Masa kebenaran? Kebenarannya adalah, kamu itu orang yang gak tahu malu. Bodoh. Kamu lebih baik mengutuk mertuamu sendiri, untuk menipu uang kita, untuk menyelamatkan pacar gelapmu. Baiklah. Aku sudah mengerti. Kamu selalu bilang bisa berbuat apa saja demi ibu. Saja. Tapi ketika ibu benar-benar dalam masalah, kamu sama sekali nggak peduli. Kalian sendiri telah menghancurkan kesempatan terakhir untuk mengetahui kebenaran. Baiklah, baiklah. Sekarang terserah kamu mau bilang apa. Huo Chen, kamu akan menyesal. Menyesal. Aku menyesal apa? Aku menyesal nggak menyelamatkan pacar gelapmu. Menyesal kamu nggak bisa lagi selingkuh. Hahaha. Abang Huo Chen, kakiku sakit. Mungkin kita pergi dulu aja. Ya abang, ayo kita pergi. Sekarang lihat dia aja udah bikin kesal. Lin Li. Kalau orang di dalam itu mati, jangan lupa kasih tahu aku ya. Aku akan datang sendiri. Untuk kasih dia karangan bunga. Dokter, Nona Lin. Maaf, kami sudah berusaha semampunya. Kakak Huo Chen, ada apa? Tak apa-apa. Ayo pergi. Ya, Kakak Huo Chen. Besok adalah ulang tahun Bibi. Kali ini apakah kita akan mengadakan pesta ulang tahun? Tentu saja harus diadakan. Besok saat pesta ulang tahun, undang ibu kemari. Suruh dia mengusir keluarga itu yang bernama Lin. Kalau begitu sekarang kita pergi. Memilih tempat untuk pesta ulang tahun. Tapi, saya tiba-tiba ingin pulang. Ingin melihat ibu dulu. Ah kak, mencari hotel kan? Tidak butuh banyak waktu. Ibu besok saat pesta ulang tahun bisa bertemu kan? Benar juga Huo Chen. Anggap saja memberikan kejutan untuk ibu. Ibu besok saat melihatnya pasti sangat senang. Kalau begitu, kita cari hotel dulu. Ayo pergi.
Ini adalah pemberian dari nenek Huo Chen untukku. Sekarang, saya memberikannya padamu. Pakailah saat kau memakainya. Kau adalah menantu perempuan keluarga Huo. Huo Chen ini tidak berguna. Setelah aku pergi, kau adalah nyonya rumah keluarga Huo. Ibu. Maafkan aku. Pada akhirnya, aku tetap tidak bisa menyelamatkanmu. Besok adalah acara peringatanmu. Kamu bilang, aku sebenarnya haruskah memberitahu mereka? Tubuhmu sebenarnya sangat sehat. Oh ya Bu, besok aku di Hotel Haicheng ruang 309. Akan mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Pergi dan bersenang-senanglah. Kamu pasti ingat untuk datang. Bu, kamu sudah bekerja keras untuk anak-anakmu sepanjang hidupmu. Tidak pernah terpikir. Pada akhirnya kamu meninggal di tangan mereka. Mereka bahkan masih berpikir untuk mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Bu, aku tahu kamu tidak ingin melihat mereka. Tapi sudah waktunya untuk memberitahu mereka kebenaran. Pak, kalung Anda. Terima kasih. Pak, Anda benar-benar punya selera. Kalung ini, model terbaru edisi terbatas global. Ibu Anda memiliki anak seperti Anda yang berbeda. Benar-benar beruntung. Tidak. Tidak apa-apa. Kakak Huo Chen, pesta ulang tahun tante segera dimulai. Kapan kamu datang? Baik. Segera datang. Baru saja membelikan hadiah untuk ibuku. Sampai jumpa. Terima kasih. Bu, kamu sudah sangat khawatir untuk keluarga Huo. Sekarang, akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Nyonya tua biasanya, bahkan saat sakit, tetap di perusahaan, berusaha keras untuk mempertahankan bisnis keluarga Huo. Bisa dibilang, sangat melelahkan. Kamu bilang, ini semua kan untuk Huo Chen. Huo Chen ini, sehari-hari cuma tahu, making money dan bersenang-senang. Kamu bilang, kalau bukan karena nyonya tua, ditambah lagi menantu sebaik Lin Li, keluarga Huo ini, bukan sudah hancur. Bener banget. Nyonya tua ini, setelah pemakaman, jenazah akan segera dikremasi. Kamu bilang anaknya yang brengsek itu, sampai sekarang belum datang. Ya ampun, aku dengar. Dia pergi main kurus, pesta ulang tahun. Kamu bilang, nyonya tua ini sudah tiada. Dia malah tidak tahu, masih sempat mengurus pesta ulang tahun. Dia benar-benar berbakti ya. Keluarga Huo sungguh tidak beruntung. Yang kasihan cuma Lin Li. Lin Li. Waktunya sudah hampir. Nyonya tua, harus segera dikremasi. Tunggu sebentar. Huo Chen bilang, pesta ulang tahunnya juga di Hotel Haicheng. Biarkan dia melihat dengan mata kepala sendiri ibunya untuk terakhir kalinya. Lin Li ya, kalau menurutku, dia sama sekali nggak bakal datang lagi. Halo, Mama. Aku segera sampai di hotel. Huo Chen langsung ke Hotel Haicheng, ruang 306 ya, untuk melihat Mama terakhir kali. Lin Li. Kamu pegang HP Mama. Buat apa? Apa maksudmu dengan ucapanmu tadi? Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Kalau aku masih dengar, kamu mengutuk Mama. Jangan salahkan aku. Halo. Huo Chen, kamu bukan manusia.
Nggak usah nunggu dia bawa mama ke rumah duka untuk dikremasi. Bagaimana kalau kita tunggu lagi? Nunggu apa lagi? Aku bilang ya, sampai tahun depan pun. Dia belum tentu percaya kalau mama kena musibah. Mama. Maaf. Bukan aku nggak mau. Biarkan mama bertemu dia terakhir kali. Tapi dia sama sekali nggak mau datang. Aku nggak ngerti, kenapa mama dulu sampai jatuh cinta pada wanita ini. Benar-benar jahat. Sobat, jangan marah. Kata Pipra, urusan rumah tangga susah dihakimi. Pasangan muda bertengkar, itu hal yang wajar. Pak. Anda tidak tahu. Hari ini adalah ulang tahun ibu saya yang ke-60. Saya sudah berusaha keras di Hotel Haicheng menyiapkan pesta ulang tahun untuknya. Tapi wanita ini malah bilang saya menemui ibu saya untuk terakhir kalinya. Hotel Haicheng menolak tamu. Katanya ada orang penting yang mengadakan upacara peringatan di sana. Apa? Benar ada upacara peringatan? Apa? Benar ada upacara peringatan? Ya, kecenya di Hotel Haicheng. Ada orang penting dari grup Huo yang mengadakan pemakaman di sana. Apakah yang dikatakan Linli benar? Siapa yang suruh buka pintu mobil? Tidak lihat, sedang ada pertolongan darurat. Tutup pintunya. Tunggu, kalau yang di dalam itu mati, pastikan beritahu saya. Huo Chen langsung ke Hotel Haicheng, ruangan 306. Lihat ibu untuk terakhir kalinya. Pak. Tolong. Dengan kecepatan maksimal. Harus sampai Hotel Haicheng. Oke. Ibu. Inging, kakak, kenapa baru datang? Yenging, kayaknya emang ada sesuatu yang terjadi sama mama. Ambil hadiahnya. Abang duluan ya. Waduh abang, kemarin kan baru nelpon mama. Dia udah janji, mau datang ke acara ulang tahun. Gimana mungkin ada masalah? Apakah Silin itu ngomong apa lagi sama kamu? Enggak. Aku sekarang ngerasa, yang Linli bilang kayaknya benar. Ah mana mungkin. Mama kan sehat-sehat aja. Mama. Abang Huo Chen, ada apa? Gak ada. Aku cuma sedikit khawatir sama mama. Ngomong-ngomong Yinging, kamu belakangan ini sudah kontak mama belum? Belum. Nelpon dia, tapi gak ada yang angkat. Abang Huo Chen, jangan terlalu khawatir deh. Bibi makin lagi sibuk sama urusan perusahaan. Enggak. Yuan, aku masih pengen pulang sebentar. Kalau enggak aku enggak tenang. Abang Huo Chen, kita kan udah di rumah sakit, bukan udah tahu semuanya. Yang kena musibah itu Lu Heng, bukan Bibi. Ini kan, kamu aja yang bikin takut sendiri. Iya abang, Mama Pasty. Kemacetan lalu lintas di jalan, masih ada beberapa menit. Ibu datang, sekarang kau mencarinya. Tidak semua kejutan itu, putih sudah siap. Ya saudara Huo Chen, kita tidak buruk. Ini akan terjadi. Garis. Kalau begitu kita tunggu sebentar. Kalian berdua bicara dulu, aku akan istirahat. Hei, kau Deng Tidak. Huo Chen mengalami kecelakaan di rumah. Sesuatu terjadi. Anak ini sekarang, tidak ada yang seperti ini. Ambil gadis di sini. Terlalu konyol. Apa yang terjadi? Sangat serius. Apa yang terjadi? Aku bilang padamu, mulai mendirikan aula. Ada upacara peringatan. Apa yang bisa terjadi? Apa yang baru saja kau katakan? Anda mengatakannya lagi. Kau punya kemampuan. Katakan lagi. Anda, apa yang kamu lakukan? Apa yang kau katakan? Apakah Anda tidak menghitung di hati Anda? Saudara, bagaimana Anda masih berbicara dengan orang lain? Anda baru saja mengatakan sesuatu terjadi di rumah saya. Apalagi upacara peringatan. Jika Anda tidak berbicara hari ini, katakan dengan jelas. Kau tidak ingin pergi. Huo Chen. Kau Pasty salah dengar. Bukankah Bibi itu baik? Ya kakak,
Pastinya, wanita itu sebelumnya bilang apa sama kamu? Sampai kamu ketakutan. Enggak boleh. Aku hari ini harus telepon mama. Tanya jelas-jelas. Kak, aku juga anak mama. Kalau mama Ada APA, mana mungkin aku nggak tahu. Aku nggak peduli. Telepon hari ini harus aku lakukan. Bukan, kamu pura-pura apa sih? Mama kamu ada masalah. Kamu berani bilang nggak tahu sama sekali. Nggak peduli sama sekali. Masih nggak bilang. Kan? Masih pakai nama mama. Buat bikin pesta ulang tahun di sini. Selingkuh di belakang istri kamu. Kamu nggak takut? Mama kamu datang tengah malam. Betul. Siapa yang nggak tahu? Kamu Huo Chen kan terkenal. Anak nakal. Pura-pura anak berbakta di sini. Kamu nggak mau diam semua. Mama aku baik-baik aja. Dia nggak mungkin ada masalah. Kamu pura-pura apa sih? Mama kamu kalau ada APA. Nggak ada apa-apa. Mana mungkin istri kamu? Nggak bilang sama kamu. Dia bisa bilang apa sama aku? Dia waktu itu mau selamatkan kan Lu Heng, si selingkuh itu. Betul, Kak. Jangan sampai tertipu. Tante pasti baik-baik saja. Apa benar-benar baik-baik saja? Kamu sendiri lihat di sebelah. Baru tahu. Aku tidak percaya. Ibumu sedang mengadakan pemakaman di sebelah. Kamu sama sekali tidak tahu. Bohong banget. Hotel Hai Cheng. Hari ini tidak menerima tamu. Katanya ada acara duka. Untuk orang penting di sana. Huo Chen. Langsung ke Hotel Hai Cheng, ruangan 306. Lihat ibu untuk terakhir kalinya. Kamu tidak hanya tidak bersyukur, tapi juga terus main-main dengan pikiran kotor. Hari ini kalau saja kamu bicara baik-baik denganku, jalan ini, aku akan memberikannya padamu. Tidak perlu darah. Hotel Hai Cheng ruangan 306. Huo Chen. Kakak, Huo Chen. Kalian sedang apa? Kamu pikir kami sedang apa? Ini adalah pemakaman ibumu. Acara duka. Tidak mungkin. Lin Li. Aku tahu kamu membohongiku. 2 orang di sebelah tadi. Juga kamu yang mengirim, bukan? Kamu ngomong apa? Aku ngomong. Lin Li. Permainanmu, aku sudah tahu semuanya. Kalau ini benar, pemakaman ibuku. Di mana jenazah ibuku? Lin Li. Kau penggelinciran, lupakan saja. Kau masih di sini. 3 atau 5 kali kutukan ibuku. Aku di sebelah, perjamuan ulang tahun untuk ibuku. Kau di sini, berikan dia pemakaman. Kenapa kau begitu brengsek? Kau brengsek. Seharusnya tidak dilakukan. Bukan aula spiritual. Itu pesta ulang tahun Anda. Baik. Lin Li, aku ingin menunggu ibuku setelah pesta ulang tahun menangani Anda. Karena kau berani melakukannya, maka jangan salahkan aku. Aku sekarang hanya telepon ibuku. Aku memintanya untuk datang sekarang, mengusirmu dari rumah Huo. Membuat Anda wanita ini. Berikan aku sekarang, berlutut dan minta maaf. Lin Li. Ponsel ibuku. Mengapa ada di sini? Anda melihat di bawah ponsel. Apa itu? Ini. Apa ini? Ini ibumu. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong padaku.
Di dalam sini, berisi jeruk nipis. Benar. Cukup. Aku akan memberitahumu sekarang. Di ambulans, itu ibu. Karena kau kehilangan waktu penyelamatan. Kemudian orang-orang di ruang operasi masih ibu. Atau karena kau menyerah kesempatan ibu untuk hidup. Sekarang jenazah ibu sudah dikremasi. Ada di depanmu. Apalagi yang mau kamu lakukan? Tidak mungkin. Ibu sehat-sehat saja. Bagaimana mungkin dia bisa kenapa-napa? Iya. Sehat-sehat saja. Ibu demi keluarga Huo. Demi bisnis keluarga Huo. Setiap hari sibuk sampai tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Sedangkan kamu setiap hari di luar, makan, minum, dan bersenang-senang. Berapa kali kamu menanyakan kabarnya? Ibu sampai seperti ini. Semua karena kamu. Huo Chen si anak berbakti. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti bohong. Semua ini bohong. Benarkan. Kalian semua membohongiku. Benarkan. Kalian. Kalian semua membohongiku. Kalian semua membohongiku. Benarkan. Tidak. Tidak mungkin. Kalian semua membohongiku. Aku biarkan kalian membohongiku. Sekarang aku akan menghancurkan ruang duka ini. Semuanya. Aku lihat bagaimana kalian masih bisa membohongiku. Biar kalian membohongiku. Aku. Ibu. Huo Chen. Ibu semasa hidup, karena kamu tidak berguna, selalu kelelahan setiap hari. Setelah dia meninggal, kamu masih tidak memberinya ketenangan. Bukan hanya sekarang, tapi juga di kehidupan berikutnya. Kamu tidak pantas menjadi anaknya. Kamu tak layak sama sekali. Nyonya Huo semasa hidupnya, dengan Lin Li, hubungan mertua dan menantu ini, bagaikan ibu dan anak kandung. Melihat situasi ini, apakah kematian Nyonya tua mengandung rahasia lain? Lin Li. Apia yang Barson kamu katakan tadi. Apa maksudnya? Paman, akhirnya kamu datang. 5 hari lalu, ibu tiba-tiba terkena pendarahan membutuhkan operasi. Huo Chen dan Huo Yingning termakan hasutan Xia Yuan, bahkan menghalangi ambulans ibu. Lalu membatalkan sumber darah untuk penyelamatan ibu. Mereka berdua adalah pembunuh ibu. Anak saya. Di rumah sakit mereka, pulang dengan mobil. Bilang ada seseorang mengendarai mobil mewah, menghentikan ambulans ibunya, menghalangi ambulans ibunya, sehingga ibunya sendiri meninggal karena tertunda terlalu lama. Aku awalnya tidak percaya. Ternyata benar-benar terjadi. Tidak disangka itu nyata. Nyonya Tua Huo, orang baik seperti itu, bagaimana bisa melahirkan anak durhaka macam itu? Ini sungguh karma buruk. Anak nakal. Paman sejak kecil, melihat kalian tumbuh besar. Kalian malaperkia. Perkataan orang luar, begitu memperlakukan ibumu. Paman aku bukan seperti itu. Kakak Huo Chen, Yingning, aku tidak sengaja. Waktu itu aku juga dengar orang bilang Lili ada tanda-tanda selingkuh, makanya aku melakukan itu. Aku benar-benar tidak sengaja. Barang tidak tahu malu. Kamu punya hak apa datang ke ruang duka ibuku? Lin Li. Yuan salah apa? Dia cuma salah paham aja. Kenapa kamu memukulnya? Padahal kamu gagal merawat ibu, malah sembunyikan dari kita. Kesalahan kamu sendiri.
Masih mau lempar kesalahan ke orang lain kan? Aku tidak bilang ke kamu. Kamu sama wanita jahat ini. Sama jahatnya. Kamu tidak pantas menghormati ibu. Kamu tidak pantas. Xiao Li. Huo Chen sama Ying Ying. Kan anak kandung Chen Xiu. Anak kandung. Katanya di rumah terjadi hal besar seperti ini. Kenapa kamu diam saja? Paman. Semuanya. Aku sama Huo Chen mereka sudah bilang berkali-kali tentang ibu. Tapi mereka tidak mau percaya. Bahkan mereka melihat. Masih berdalih. 1. Kau bilang apa yang harus kulakukan? Duka anakmu. Maaf. Lalu adegan ini. Apa yang terjadi? Itu dia. Ini adalah Huo Chen. Bahkan jika Anda melihatnya dengan mata ibu, dia masih tidak percaya. Bahkan patah hati. Hancurkan. Biarkan ibu beristirahat dengan tenang. Apa? Anda seorang pemberontak. Tidak. 1. Tidak seperti ini. 1. Wanita tua itu berada di kota. Peran penting. Tanpa diduga setelah kematian. Itu sangat buruk. Benar-benar pelacur. Pria ini menindukan dirimu. Ini menghancurkan aula. Ini akan menghantam 5 guntur. Dan kedua wanita ini. Itu bukan hal yang baik. Salah satunya adalah wanita tua, putri kandung. Seorang wanita yang merayu, sepasang akun campuran. Terima kasih, kata-kata kebenaran. Xiao Liya. Kau bilang, apa yang harus dilakukan? Semua mendengarkan Anda. Huo Chen. Hari ini di depan ibu, aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Aku akan bercerai denganmu. Kakak. Sekarang ibu sudah tiada. Paman juga ada di sini. Kita jadi anak yang tidak berbakti. Kamu tidak bisa bercerai sekarang. Kalau tidak, kita akan sulit mewarisi harta keluarga Huo. Lin Li. Dengarkan aku. Sekarang aku tahu, kamu tidak berselingkuh. Sebenarnya aku masih sangat mencintaimu. Jangan bercerai denganku, bisa tidak? Kamu benar-benar membuatku jijik. Lin Li. Jangan lupa. Kamu bisa mencapai posisi ini sepenuhnya karena keluarga Huo. Mau bercerai denganku ya? Maka kamu hanya akan kehilangan segalanya, keluar tanpa membawa apa-apa. Kamu benar-benar sampah. Huo Chen. Yang kehilangan segalanya adalah kamu. Apa maksudmu dengan mengatakan itu? Selama ini, kamu hanya bisa bersenang-senang terhadap keluarga Huo. Tidak ada kontribusi sama sekali. Semua bisnis keluarga Huo dikelola oleh Nyonya Liu Jinxiu dan Nyonya Lin Li. Kamu hanya bisa menghisap darah. Jadi aku bilang, tanpa dukungan ekonomi dari Nyonya Liu Jinxiu, kamu Huo Chen tidak punya apa-apa. Lalu bagaimana? Akulah ahli waris. Dari grup Huo, seharusnya aku berbaring dan menikmati semua ini. Siapa kau sebenarnya? Berdasarkan apa kau ikut campur urusan keluarga Huo? Aku adalah pengacara Nyonya Liu Jinxiu. Hari ini aku, Atas permintaan klienku, datang untuk membacakan wasiat. Nyonya Liu Jinxiu telah memastikan untuk memberikan semua hartanya. Sakura pernah kepada menantunya, Lin Li. Pengacara Yo, aku ingin membuat wasiat. Setelah aku pergi, semua hartaku akan diberikan kepada menantuku, Lin Li. Ibu. Ternyata ibu sudah membuat wasiat lebih awal. Ternyata ibu sudah memikirkan aku sejak lama. Bagaimana mungkin? Ini. Aku mengerti. Oh. Kau yang menipu ibu untuk membuat wasiat. Sebelumnya juga kau menghalangi kami. Menghalangi kami merawat ibu untuk mewarisi harta keluarga Huo. Kau ngomong sembarangan. Nyonya harus bertanggung jawab secara hukum. Kakak Huo Chen, ini tidak benar. Kau dan Ninging adalah anak kandung Bibi. Bahkan kalian tidak tahu tentang wasiat ini.
bibi malah memberikan hartanya kepada orang luar. Aku tidak mengerti. Di dunia ini, mana ada seorang ibu akan melakukan ini? Benar kan? Benar. Bagaimana mungkin akan melakukan ini? Benar? Wasiat ini bermasalah. Kalian pikir baik-baik. Perilaku kalian selama ini membuatnya sangat sedih. Bibi sudah pergi. Menurutku wasiat ini juga kalian yang membuat-buat. Aku Liu Jinxiu. Sekarang, aku sadar sepenuhnya. Tidak ada paksaan dari siapapun. Dalam pengacara, menyusun wasiat. Setelah aku meninggal, semua harta atas namaku akan diberikan pada menantuku, Lin Li. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ibuku tidak meninggalkan apa-apa untukku? Video ini pasti palsu. Nyonya Lu Chenxiu menyuruhku menyampaikan pesan. Berharap kalian ke depannya berbuat baik. Menurutku wasiat ini tidak bermasalah. Xiao Li, paman pertama yang mendukungmu. Kami juga mendukungmu. Mendukungmu. Terima kasih semuanya. Pengacara Yo. Wanita ini menuduhku selingkuh, merayu Huo Chen, memengaruhi Huo Chen dan Huo Yingying, menunda pengobatan ibuku. Sekarang aku akan menuntutnya. Pengacara Yo. Wanita ini tidak hanya menuduhku berselingkuh, tapi juga menggoda Huo Chen, membujuk Huo Chen dan Huo Yingying, sehingga ibuku melewatkan waktu pertolongan. Aku akan melaporkannya, membuatnya membayar. Aku akan menelepon polisi sekarang. Ada banyak orang di sini. Dia tidak bisa kabur. Tidak, jangan telepon polisi. Kakak Huo Chen, aku melakukan semua ini karena kamu. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Yingying, bukankah kita? Tolong selamatkan aku. Benar-benar tidak mau masuk penjara. Aku mohon. Lin Li. Sebenarnya ini hanya salah paham. Yuan, dia tidak bermaksud sengaja menuduhmu. Ya, aku tidak sengaja. Aku mohon, biarkan aku pergi. Asal kamu melepaskanku. Aku mau melakukan apa saja. Melakukan apapun. Baiklah. Aku mau kamu berlutut dan minta maaf pada ibuku dan semua yang ada di sini. Lin Li, bukankah kamu sengaja membuat Yuan malu? Sedih. Saat ibu meninggal, kenapa kamu tidak sedih? Saat aku dituduh, kenapa kamu tidak sedih? Advokat Yo. Aku bersujud. Maaf. Tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Maaf. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Apa yang kau lakukan? Bersujud dan minta maaf pada ibuku. Kak Huo Chen, selamatkan aku. Aku mohon. Selamatkan aku. Selamat. Yuan. Lin Li. Aku tahu kau membenciku. Kau bisa memukul atau memarahiku. Tapi kenapa kau melampiaskan pada orang yang tidak bersalah? Apalagi Yuan sendiri. Tubuhnya lemah. Jika dia, maka biarkan dia mati. Tepat satu nyawa ganti satu nyawa. kau benar-benar tidak masuk akal. Yuan. Advokat Yo, bagaimana aku bisa cerai dengan cepat? Kau bisa langsung mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Bisakah menjadi pengacara saya? Tidak masalah. Aku pasti akan membantumu memenangkan perkara cerai ini. Lin, jangan pernah berpikir tentang Huo. Ibu, aku akan memanfaatkan dengan baik semua yang kau tinggalkan untukku. Untuk kita berdua, memperjuangkan keadilan. Nyonya Lin, tentang kasus perceraianmu, aku telah melakukan investigasi mendalam. Xia Yuan, ternyata suamimu, mantan pacar Huo Chen. Xia Yuan dan ibunya, rumah yang mereka tinggali sekarang, mobil yang mereka kendarai, bahkan biaya hidup, semua dibiayai oleh suamimu. Tapi semua ini, termasuk dalam harta bersama pernikahan. Ternyata Xia Yuan adalah wanita yang ada di hatinya, istrinya. Apakah mereka benar-benar berselingkuh atau tidak? Anda bisa
Menuntut dengan alasan perselingkuhan. Dalam pernikahan. Hanya saja. Kasihan anakmu yang baru, berusia 2 bulan. Mungkin sejak lahir. Akan menghadapi masalah keluarga tunggal. Saya sudah memutuskan untuk menggugurkan anak ini. Sisa hidup saya tidak ingin ada hubungan dengan Huo Chen lagi. Selain itu, laporan pemeriksaan kehamilan beberapa hari lalu menunjukkan anak ini sangat mungkin mewarisi sindrom supermaskulin Huo Chen. Jadi, Ini lebih baik. Kalau begitu tentang anak ini. Dalam dokumen. Saya tidak akan menyebutkannya. Fokus menyelidiki. Berapa banyak uang yang Huo Chen habiskan untuk Xia Yuan-Yuan. benar. Setiap sen yang Huo Chen habiskan untuk Xia Yuan-Yuan harus saya kembalikan dan saya akan membuatnya keluar rumah tanpa apa-apa. Tidak masalah. Linli membuatku sangat malu. Aku tidak akan pernah membiarkan dia lolos. Aduh, kenapa kamu pedulikan itu? Apa urusannya? Dengarkan ibu. Yang paling penting sekarang adalah menenangkan hati Huo Chen. Kamu harus bisa memikat pria, baru bisa mengalahkan wanita. Menguasai hatinya. Apa gunanya? Ibu Huo Chen memberikan seluruh kepada Linli. Ketika dia bercerai nanti, bukankah dia akan jadi kelondenggian miskin? Setelah cerai masih ada separuh harta yang tersisa. Unta yang kurus pun masih lebih besar dari kolam ikannya. Apa ada ikan yang lebih baik daripada Huo Chen? Tidak ada. Bahkan jika ada, aku tidak mau. Aku hanya ingin kakak Huo Chen. Baiklah, jangan hanya melihat uang saat ini. Kamu harus berpikir jangka panjang. Baik, lupakan soal ini. Ayo pergi. Siapa orang jahat yang melakukan ini? Bayar ganti rugi. Harus bayar ganti rugi. Bukan salah kalian kan? Kenapa kalian menyiram mobilku? Mobil siapa? Huo Chen saat ini masih suamiku secara hukum. Mobil ini milik Huo Chen. Kamu bilang ini mobil kamu. Berarti kamu mencuri mobilku. Apa mencuri pria tuaku? Wah, ini istri sah, sedang memukul selingkuhan. Seru. Selingkuhan. Harus dipukuli sampai mati. Kalian ngomong apa sih? Linli, Mobil ini milikku. Kalau mau hancurkan ya hancurkan. Kalau mau siram ya siram. Ayo serang. jangan disiram. Kamu kan istri Huo Chen, ya kan? Kamu memperlakukan kami ibu dan anak begini. Huo Chen tidak akan membiarkanmu. Ternyata kamu tahu anakmu jadi selingkuhan. Pantas saja anakmu tidak punya malu. Ternyata punya ibu. Seperti kamu yang tidak tahu malu. Kalian membunuh ibuku, mau membunuhku juga. Ternyata mau ibu dan anak bersama-sama. Keren. Ibu dan anak selingkuhan. Cepat rekam. Jangan direkam. Kamu ngomong sembarangan. Kalian bagaimana sih jagainya? Cepat atasi. Wait, masalah. Mau cari bantuan lagi. Bicaranya kasar lagi. Siapa mau urus silakan. Aku tidak bisa. Kepalaku pusing. Ibu. Mereka pura-pura tidak akan mati. Siram orang dan mobilnya sekalian. Berhenti. Berhenti. Kak Huo Chen, akhirnya kamu datang. Huo Chen. Tante hampir saja terusik oleh mereka. Linli. Kamu ini ngapain sih? Sudah ku bilang, urusan kita berdua. Gak ada hubungannya dengan mereka. Gak ada hubungannya. Mereka pakai mobilku, tinggal di rumahku, habisin uangku, dan kamu bilang nggak ada hubungannya. Ini cuma bantuan antar aja kok. Huo Chen, kamu nggak waras ya. Mereka berdua sudah menempel padamu, dan kamu bilang nggak ada hubungannya, cuma bantuan. Bantuan sampai keranjang, ya kan? Huo Chen. Kalau kamu laki-laki, nikahi dia. Atau karena kamu nggak waras, suka mencuri. Sudah. Linli, kamu terlalu paranoid. Kok bisa sih? Sudah ku bilang, aku dan Yuan-Yuan bersih. Gak ada hubungan. Apa-apa, aku gak selingkuh. Kamu begini, bagaimana mereka berdua hidup nanti? Gimana? Mereka berani berbuat yang memalukan. Belum tentu aku bisa bicara. Harus membiarkan semua orang tahu siapa mereka sebenarnya, wajah asli mereka, dan membuat mereka seperti tikus yang melintas di jalan. Benci semua orang. Linli, kamu melakukan ini, mau memaksa Yuan-Yuan mati ya? Dia yang membunuh ibu. Kalian yang membunuh ibuku. Aku yang bersalah pada ibu. Tapi soal ini, tak ada hubungannya dengan Yuan-Yuan Sama dan Bibi. Sekali tidak ada hubungan apapun. Sampai sekarang, kamu masih saja melindungi dia. Ku dengar Huo Chen. Soal ini, aku takkan berhenti sampai di sini. Takkan pernah. Lihat.
Inilah pasangan ibu anak itu. Mereka pakai mobilku, tinggal di rumahku. Total biaya mereka 100 juta. Semua dibayar suamiku. Aku kasih kalian waktu 24 jam untuk mengembalikan uang itu. Lalu enyah kalian jika tidak tanggung sendiri akibatnya. Keren. Memang begini pria brengsek dan pelakor. Ibu dan anak yang menjijikan seperti ini harusnya diungkap ke publik. Jangan direkam lagi. Bukan seperti yang dia katakan. Jangan rekam lagi. Kau Huo Chen, sekarang bagaimana? Pergi. Cepat pergi. Pergi. Aku tak percaya kalian bisa bersembunyi selamanya. Pengacara Yo, aku di rumah sakit sekarang. Baik. Satu pertemuan. Ibu. Aku sangat merindukanmu. Senang bertemu denganmu. Apa yang kamu lakukan? Usia muda, apakah itu menakuti orang tua? Apa situasinya? Sakit saraf. Cepat ke polisi. Maaf. Teman saya ibu, baru saja meninggal. Suasana hati yang tidak stabil. Aku minta maaf. Gadis kecil, kau harus bersorak. Ibumu di surga, dan tidak ingin melihat kau terlihat seperti ini. Ibu. Gugatan perceraian telah diajukan. Ibu dan anak perempuan saya perintah pemindahan paksa. Aku sudah mendapatkannya. Aku harus membuat mereka pindah sesegera mungkin. Aku sudah mengirim seseorang pergi ke pemberitahuan. Jika ibu dan anak mereka menolak untuk pindah, aku akan ke departemen. Terapkan prosedur pemindahan wajib. Terima kasih, pengacara Yo. Aku pernah mengalaminya. Banyak perselisihan keluarga. Kasus. Tapi seperti kalian, ibu mertua seperti itu. Sampai jumpa untuk pertama kalinya. Bagaimana Anda melakukannya? Dia adalah dunia ini, ibu mertua terbaik. Dia memperlakukan saya dengan tulus. Ubah ketulusan. Sebenarnya sangat sederhana. Huo Chen. Melukai. Wanita yang paling mencintainya di dunia ini. Seorang wanita yang mungkin mencintainya di masa depan. Dia akan menyesal. Aku tidak perlu dia menyesal. Aku ingin Huo Chen, Huo Yingying, Xia Yuan membayar untuk kematian ibu. Membayar harganya. Akan. Pengacara Yo, aku ingin melihat ibu. Bisakah kamu mengantarku? Ayo pergi. Ibu. Anakmu datang melihatmu. Aku juga membawakan kue kembang sepatu favoritmu. Ibu, aku juga salah. Aku membawakan baju warna favoritmu semasa hidup. Di sana, kamu juga harus tetap cantik. Sampah. Semuanya sampah. Linli, apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin membawa makanan yang ibu suka untuk melihatnya. Linli, jangan keterlaluan. Ibu punya diabetes. 5 tahun lalu, ibu sudah berhenti makan gula. Kalian bahkan tidak tahu hal ini. Berpura-pura jadi anak berbakti. Linli, jangan keterlaluan, bisakah? Linli, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Baju ini, ibu juga tidak suka. Ibu sudah bekerja keras untuk keluarga Huo. Terlalu lelah. Matanya sudah lama tidak bisa membedakan warna. Di matanya, pakaian seindah apapun hanya akan terlihat kabur. Kalian tidak tahu apa-apa. Berlagak apa di sini? Ibu, anak salah. Anak seharusnya tidak melakukan ini. Ibu, ini ketidakbakatan anak. Apakah mengakui kesalahan bisa menghapus semuanya? Keluar dari sini. Lili, aku salah. Aku telah menyakitimu. Tapi, sekarang aku hanya ingin menebus masa lalu dan berbakti kepada ibu. Pergi temani kekasih barumu itu. Dia sudah menemukan ibu murah untukmu. Tepat untukmu bermain anak berbakti. Di sini ada aku untuk ibu. Tidak perlu kalian berlagak di sini. Linli,
Jangan keterlaluan. Terlaluan atau tidak apa urusanmu? Lin, Lily. Aku telah menyakitimu. Tapi, bisakah kamu melepaskan Yuan Yuan dan ibunya? Mereka tidak bersalah. Uang dan rumah. Aku akan memastikan mereka segera mengembalikannya padamu. Kumohon. Ternyata mengakui kesalahan begitu cepat karena ingin meminta maaf untuk orang lain. Kalau sekarang kamu usir mereka keluar, mereka benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Ibu hanya meninggal. Mereka tidak punya tempat. Ternyata tidak punya tempat. Lebih buruk dari mati. Kalau begitu biarkan mereka mati saja. Linli, kamu dulu jelas-jelas sangat lembut. Kenapa sekarang berubah seperti ini? Lembut. Linli yang dulu sudah mati semua karena kalian. Huo Chen, aku beritahu kamu. Terhadap kalian semua, aku tidak akan berbelas kasih. Waktunya sudah habis. Mereka masih bertahan tidak pergi. Kalau begitu usir mereka keluar. Rumahku tidak menyambut orang-orang menjijikan ini. Kamu tadi bicara dengan siapa? hei, Xiao Chen. Linli menyuruh orang membobol pintu dan menghancurkan, mengusirku dan Yuan Yuan. Keluar. Yuan Yuan, dia tidak bisa menerima. Cepat kemari. Apa? Jangan kemari. Kalau kalian mendekat, aku akan melompat dari sini. Yuan Yuan. Kamu tenang dulu, turun dulu. Jangan lakukan hal bodoh. Ya, Yuan Yuan turun dulu. Linli dia mengambil informasi pribadiku, udah diupload ke internet. Sekarang mereka panggil aku selingkuhan. Gimana aku bisa hidup lagi? Yuan Yuan. Ayo turun dulu. Apapun yang mau dibicarakan. Ayo turun. Bicara baik-baik. Iya. Dad Eng sini dulu. Aku pasti bantu kamu ngajarin. Si Lin itu. Aku udah ngumpet di rumah. Nggak keluar-keluar. Tapi dia masih mau ambil rumahku. Dia ini pengen bikin aku mati. Ya sudah, aku mati aja di depan dia. Yuan Yuan. Kalau kamu mati, ibu kamu sendirian gimana? Yuan Yuan, kalau kamu pergi, aku nggak punya teman buat ngobrol lagi. Yuan Yuan, jangan gegabah. Dengerin ibu. Ayo turun. Ibu. Anakmu nggak berbakti. Bikin ibu susah. Anakmu di kehidupan selanjutnya pasti balas budi. Teriak 10 menit gak lompat juga. Mau mati apa nggak sih? Itu kamu. Kamu yang bikin anakku terpojok. Apa yang harus dilakukan biar kita ibu dan anak ini aman? Silin, maksud kamu apa? Apa aku salah ngomong? Kalau dia beneran mau mati, nggak bakal lama gini nggak lompat. Cuma pura-pura. Linli. Udah cukup deh. Kamu harus melihat. Sampai ada yang baru puas ya. Mereka ibu dan anak. Sudah cukup kasihan. Kalau marah-marah ke aku saja. Jangan ganggu mereka. Mereka kasihan. Emang ibu nggak kasihan? Waktu itu kamu kan lihat keadaan ibu darurat banget. Kalau bukan karena perempuan, nggak mungkin kamu nggak mau nolong ibu. Ibu nggak mungkin ketinggalan waktu pertolongan. Dia yang bunuh ibu. Bukan begitu. Linli. Yuan Yuan bukan orang seperti itu. Dia pasti nggak sengaja. Ya, jelas-jelas kamu sengaja bikin kita nggak percaya itu ibu. Dia nggak sengaja. Aku yang sengaja bikin kalian nggak percaya. Kalian malu nggak sih? Kalian berdua dan dia. Semua pembunuh ibu. Pembunuh. Kalian semua harus bayar nyawa ibu. Xia Yuan Yuan, lo lompat aja. Setelah lo mati, aku akan bongkar kuburan lo. Bikin lo nggak tenang. Kalian dengar nggak? Dia bilang sendiri, dia mau bunuh aku. Bagus juga lo mau aku mati. Kalau begitu aku akan bunuh diri di depanmu. Yuan Yuan jangan. Linli. Kamu sudah keterlaluan. Huo Chen, kamu berani melawanku. Terus kenapa kalau melawan? Aku masih. Apa sih? Mau mukul orang di depan umum ya? Nyonya, barusan saya dengar. Wanita yang mau lompat dari gedung ini, membunuh ibu Anda. Bisa ceritakan lebih detail? Semuanya. Wanita ini, namanya Xia Yuan Yuan, adalah selingkuhan suami saya. Dan tadi, pria yang membantu selingkuhan mendorong saya adalah suami saya, Huo Chen. Barusan, wanita yang mau memukul saya adalah adik perempuan Huo Chen, Huo Yingying. Dan orang yang mereka bunuh adalah ibu mertua saya, yaitu ibu kandung Huo Chen dan Huo Yingying. Bahkan bersekongkol dengan selingkuhan, membunuh ibu kandung sendiri. Ada-ada saja pria seperti itu. Dan Huo Yingying ini, bahkan bersama kakaknya, membunuh ibu kandung sendiri.
benar-benar jahat. Tidak, bukan begitu. Mereka tidak hanya membunuh ibu mertua saya, tapi juga merusak upacara pemakamannya. Aku mau cerai dengannya. Mereka menyuruhku keluar tanpa apa-apa. Benar-benar sampah? Aduh, Bray. Kamu ini pria apa bukan? Mertua saya sebelum meninggal menyisakan semua warisan untuk saya sepenuhnya. Saya hanya ingin mengambil apa yang menjadi hak saya. Jadi, saya dan wanita simpanan ini harus merebut kembali rumah dan semua pengeluarannya. Tapi, dia malah membuat keributan di sini. Kalian bilang, apakah saya yang ingin membunuh mereka atau mereka yang ingin membunuh saya? Kamu bohong. Kalian memaksa istri sah sampai seperti ini dan masih di sini merengek dan mengancam bunuh diri. Kalian berdua seharusnya mati bersama. Saya bilang, bukan seperti itu. Istri sah ini benar-benar sial sekali bertemu dengan pasangan brengsek ini. Nona, tuntut mereka sampai mati. Kamu diam. Yang tua ini bukan orang baik, yang muda juga tidak manusia. Mereka berdua dan adiknya semua pantas mati. Kamu bohong. Baik. Maka saya tidak akan hidup lagi. Yuan. Kak Huo Chen, saya tidak bisa hidup lagi. Bagaimana kami ibu dan anak ke depannya? Yuan, jangan lakukan hal bodoh lagi. Tidak apa-apa. Kita segera pergi. Tuan. Permisi, Anda sebagai anak, sebagai suami, apakah Anda sudah menjalankan peran dengan baik? Apa yang ingin Anda katakan kepada ibu yang telah meninggal? Non. Anda dan kakak Anda membunuh ibu Anda. Apakah ini benar? Maaf. Tuan. Non Lin, apalagi yang ingin Anda katakan? Ada. Nama saya Lin Li. Saya ingin melaporkan suami saya, Huo Chen. Pada tanggal 1 November 2024, dia dan adik perempuannya, Huo Yingying, dan selingkuhannya, Xia Yuan, sengaja menghalangi ambulans, sengaja merusak plasma rumah sakit, sengaja menolak donor darah terhadap ibu mertua saya yang membutuhkan operasi karena stroke. Mereka tidak peduli. Saya akan menuntut mereka karena sengaja menghalangi penyelamatan dan menyebabkan kematian ibu mertua saya. Ibu, ini sangat tua. Ah, kita ibu dan anak, sekarang tidak punya rumah, ada tempat tinggal. Sudah bagus. Ini dulu tempat tinggal ibu saya sebelumnya. Ketika ayah saya masih ada. Ibu saya tidak suka terlalu ramai tinggal di sini. Nanti ayahku pergi. Ibu harus mengambil alih Huosi. Jadi, tempat ini kosong. Seiring waktu, agak tua. Tapi, masih bisa ditinggali. Kakak Huo Chen, ini benar-benar bisa. Lili apa dia akan datang cari masalah lagi? Tenang saja. Kalian hanya tinggal di sini 2 hari saja, tidak lama lagi pindah. Dia tidak akan tahu. Ngomong-ngomong, Yuan, malam itu kamu benar-benar melihat seperti yang dikatakan di berita. Orang di ambulans itu adalah mantan pacar Lin Li. Kakak Huo Chen, apa kamu juga curiga padaku? Sengaja membunuh tante. Huo Chen, kalian berdua tumbuh besar bersama. Seperti apa Yuan itu? Kamu tidak tahu. Bagaimana bisa berpikir seperti itu tentangnya? Maaf. Otakku terlalu kacau. Kalian istirahat yang baik. Aku pergi dulu. Huo Chen. Ibu, sekarang gimana? Ah, jangan tegang. Hei Tai Huo Chen, masih padamu. Kamu belum kalah. Harus cepat. Mengubah nasi mentah menjadi nasi matang. Halo kalian berdua, ada yang bisa dibantu? Halo. Permisi, apakah ini bisa diperbaiki? Bisa diperbaiki, tapi akan ada cacatnya, dan biaya perbaikannya akan sangat mahal.
Ini sangat penting bagiku. Tolong kalian bantu perbaiki ini. Oke, baik. Ini bisa. Boleh lihat. Ada apa? Ini kalung yang kubuat untuk ibuku. Di dunia ini tidak akan ada yang sama. Yang kedua, dari mana kalian dapat ini? Ini baru saja dibawa. Oli siapa sang dan anak membelinya dengan uang. Xiayuan Yuan. Kak Huo Chen, dahaga ya? Minum air dulu. Hei. Oh, aku tahu. Itu. Ying bilang ada urusan mendesak di kantor. Aku harus segera ke sana. Kak Huo Chen. Tidak apa-apa, biar dia lari. Kuilnya tidak akan lari. Tunggu dia kembali. Coba lagi. Kenapa cepat sekali? Sudah kembali. Untung airnya masih ada. Cepat periksa. Kak Huo Chen, kenapa kamu cepat sekali? Sudah kembali. Xiayuan Yuan. Lama tidak berjumpa. Apa yang terjadi dengan kalian? Lin Li, kamu ini masuk rumah tanpa izin. Aku bisa menelepon polisi untuk menangkapmu. Nona Xia. Kata masuk rumah tanpa izin. Tapi kamu salah orang. Rumah ini dulu adalah milik Nyonya Liu Jingxiu Property. Sekarang milik Nyonya Lin Li. Yang masuk rumah tanpa izin adalah kalian berdua. Nyonya Lin, perlu aku bantu telepon polisi? Huo Chen yang menyuruh kami tinggal di sini. Kami tidak salah. Kami tidak takut. Ya? Itu juga Huo Chen yang menyuruh kalian mencuri dan menjual kalung. Kamu ngomong apa sih? Aku tidak mengerti. Kalian berdua benar-benar jahat dan bodoh. Aku sampai tertawa marah. Kalian pikir tidak mengaku, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang abad ke-21, Bu. Ada CCTV. Selain itu, ada tanda tangan kalian pada kwitansi. Bukti sudah jelas. Ibu. Semuanya aku yang lakukan. Yuan tidak tahu apa. Semuanya perbuatanku. Ibu. Aku salah. Aku minta maaf. Aku akan berlutut. Ibu. Aku mohon padamu. Biarkan kami pergi. Lin Li, ibuku sudah berlutut padamu. Apa lagi yang kau Bukan inginkan? aku yang menyuruhnya berlutut. Lagi pula, kalau minta maaf berguna, orang yang melakukan kejahatan berlutut saja kan sudah cukup. Kamu. Ibyo, cepat bangun. Kamu. Apa maksudmu? Maksudku adalah, kamu harus masuk penjara. Permisi. APA di sini adalah laporan kejadian pencurian. Rekan, pasangan ibu dan anak ini dan menjualnya. Ini adalah bukti yang telah kami kantongi. Bapak Ibu, ikat saya sebentar. Anakku, tidak tahu apa-apa. Semua ini aku yang melakukannya. Kalung ini sangat berharga. Bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Pergi. Pergilah, Carrie Huo Chen. Suruh dia bicara untukku. Kita masih punya kesempatan. Pergi. Ibu. Tidak bisa, Ibu. Nyonya Lin, saya akan ikut serta dalam investigasi kasus ini. Kamu jaga diri baik-baik. Cinta seorang ibu memang luar biasa. Bahkan orang yang hina akan rela melakukan apa saja untuk itu tanpa ragu. Wanita macam kamu. Kenapa kamu begitu jahat padaku dan ibuku? Kamu dan ibumu harus bertanggung jawab atas apa yang telah kalian lakukan. Bukan salahku. Jangan sok suci di hadapanku. Jangan lupa. Kalau bukan karena Ibu Huo Chen, Minayokaimu, kamu cuma gadis desa. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu. Kakak Huo Chen. Istri Huo Chen. Seharusnya aku bukan kamu.
yang seharusnya dihukum. Bukan aku dan ibuku, tapi kamu. Istri Huo Chen. Kamu pikir aku benar-benar ingin memiliki status ini? Kalau bukan karena ibu memperlakukan aku seperti anak kandungnya, aku tidak tega mengecewakannya. Kalau tidak, keluarga Huo ini, aku tidak peduli. Kamu bohong. Kamu jelas-jelas hanya ingin posisi nyonya muda. Kamu bahkan mencuri harta keluarga Huo. Kamu jelas-jelas hanya demi uang. Benarkah? Baiklah. Kalau kamu mau berpikir begitu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana denganmu? Menurutku, kamu seharusnya bukan karena benar-benar menyukai Huo Chen. Tentu saja tidak. Suka itu berharga apa? Aku hanya perlu membuat kakak Huo Chen menyingkirkanmu. Dan aku bisa menjadi nyonya muda keluarga Huo. Kemewahan seperti ini akan menjadi milikku. Meskipun aku sangat menyukainya. Tapi kalau dia bukan putra mahkota keluarga Huo, aku pasti gak akan meliriknya sama sekali. Tapi kalau dipikir-pikir, pesonaku masih cocok dengan ambisiku. Ngomong-ngomong dulu, aku juga nggak bilang pastinya siapa yang ada di ambulans. Tapi dia bahkan nggak peduli ibunya sendiri. Ini artinya apa? Ini artinya di hatinya, aku yang paling penting. Aku menjadi nyonya muda keluarga Huo. Nyonya muda keluarga Huo. Untuk kepentingan pribadi, membunuh ibuku. Terus kenapa? Aku juga sempat takut. Tapi lihatlah sekarang. Kau Huo Chen gak cuma gak curiga padaku. Dia malah selalu membelaku. Lin Li. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu selalu sibuk dengan pekerjaan di keluarga Huo, gak ada waktu menemani kakak Huo Chen. Dia juga gak akan sepenuh hati mendekatiku. Kalian berdua cocok banget. Satu orang bodoh. Satu orang perempuan. Aku gak peduli apa yang kamu pikirkan. Gak masalah. Tunggu saja kalian bercerai. Tunggu saja semua ini berlalu. Aku akan dengan tanganku sendiri menyerahkan undangan pernikahanku dengan kakak Huo Chen. Menyerahkan undangan pernikahanku dengan kakak Huo Chen. Aku akan bertindak sebagai nyonya muda keluarga Huo. Secara pribadi, mengusirmu dari keluarga Huo. Huo Chen. Kau dengar itu? Lin Li, kau bicara dengan siapa? Ingat tadi, Huo Chen menerima telepon itu. Aku yang menelepon. Aku menyuruhnya menungguku di bawah untuk menonton pertunjukan besar. Jadi kau sengaja memancingku untuk mengatakan itu. Benar. Memberi Huo Chen siaran langsung. Ini lebih hebat dari kamera pengawas. Huo Chen tidak hanya bisa mendengar, lihat. Dia juga bisa berbicara. Huo Chen. Kau dengar itu? Kau yang membunuh ibumu sendiri. Maaf. Aku yang membunuh ibuku. Apa yang telah kulakukan? Maaf. Apa yang telah kulakukan?
Lily. Dengarkan aku. Aku tidak tahu. Xia Yuan adalah orang seperti itu. Aku juga tertipu olehnya. Tapi aku dengannya. Tidak ada apa-apa. Percayalah padaku. Kau pikir aku sekarang masih peduli dengan ini? Maaf. Aku pikir kau dan ibu bisa saling mendukung. Jadi aku mengabaikan kalian. Aku pantas mati. Lily. Kamu pantas mati. Huo Chen. Kamu padaku, acuh tak acuh saja sudah. Tapi kamu bahkan sama mama juga. Acuh tak acuh. Mengabaikan. Huo Chen. Bagaikan berani membawa dua wanita ini ke sini. Ini tempat mama dulu tinggal. Mama di atas sana sedang melihat. Kamu ingin menyakiti hatinya. Maaf. Lily. Huo Chen. Kamu tahu tidak? Kamu telah membunuh orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Kamu tahu tidak? Kamu juga telah membunuh orang yang paling mencintaiku. Dia juga mamaku. Seumur hidup ini, kamu, aku, kita berdua tidak akan bertemu lagi. Lily. Mama. Anak. Kesukaanmu, isi telur dan kucai. Baru matang, makan selagi hangat. Mama, Yuan masih menunggu. Aku tidak makan dulu. Kenapa Xia Yuan lagi? Ini Lily, baru istrimu. Kamu setiap hari begitu. Pasti Lily akan menendangmu. Aku tahu. Pergi. Aku udah nggak bisa ngurusin kamu lagi. Chen. Beberapa hari ini, ibu sering merasa sesak di dada. Kalau kamu ada waktu, bawa ibu periksa ya. Jangan kamu sendiri. Nakut-nakutin diri sendiri. Tubuh kamu sehat-sehat aja. 3 tahun lalu waktu medical check up. Kan bilangnya nggak ada masalah. Pergi. Dumpling ini aku taruh di kulkas ya. Nanti malam pulang jangan lupa makan. Dan, jangan cari dia lagi. Ibu. Kok aku jahat banget ya? Ibu. Ibu, Xia Yuan. Mungkin akan dihukum 3 tahun. Xia Yuan. Kalau nggak mau bayar utang 1 juta itu, cepet banget bisa masuk. Ketemu sama ibunya. Selain itu, Huo Chen, Huo Ying, rusuh di pemakaman nenek. Bikin pemegang saham dan manajemen Huo Group. Nggak suka sama mereka. Bahkan pintu kantor, nggak bisa masuk. Mereka harus tanggung jawab atas perbuatan mereka.
Baru gitu, ibu bisa tenang. Masuk. Nyonya Len, ada yang namanya Huo Chen nyari kamu. Huo Chen, suruh masuk. Aku nggak bisa hubungin kamu. Nebak kamu mungkin di sini. Langsung datang. Bukan tidak bisa dihubungi, tapi tidak mau angkat. Langsung bilang aja. Aku sudah memikirkan dengan matang. Aku setuju untuk bercerai. Keluar tanpa membawa apa-apa ke depannya. Aku tidak akan lagi berhubungan Sama dengan keluarga sekali. Huo. Tapi, aku masih ingin minta maaf sama kamu. Nggak perlu. Ayo pergi. Kemana? Untuk bercerai. Linli. Aku masih ada beberapa kata yang ingin ku sampaikan padamu. Aku nggak ada yang perlu dikatakan. Tapi, ada satu kalimat yang ingin kuberikan padamu. Apa itu? Hati-hati dan jaga diri. Nyonya Lu Chenxiu menyuruhku menyampaikan pesan untuk kalian. Semoga kalian ke depannya hati-hati dan jaga diri. Maaf. Semuanya salahku yang menyebabkan ibu meninggal. Aku pasti akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus dosa kepada ibu. Apa katamu? Kamu mau mengajar di pedalaman. Selama ini, aku banyak berhutang pada ibuku dan Lily. Ini saatnya aku menebus dosa. Selama ini, aku hanya tahu makan minum dan bersenang-senang, gak bisa apa-apa. Hanya punya ijazah ini. Jadi, aku cuma bisa mengajar. Kakak Huo Chen jangan pergi. Ya? Kalau kamu pergi bagaimana dengan ibuku? Aku harus bagaimana? Aku mohon. Jangan pergi ya. Aku percaya. Dengan caramu, kamu akan baik-baik saja. Bukan seperti itu. Kak Huo Chen. Masalah tante. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku minta maaf ya. Kedepannya apa yang kamu katakan, aku akan dengarkan. Jangan pergi ya. Ini ibuku. Aku tidak bisa menerimanya. Yuan. Selama ini, aku juga banyak membantumu. Kasihanilah aku. Lepaskan aku. Aku akan membereskan barang-barang. Huo Chen. Aku sudah berkorban untukmu. Sebanyak ini. Kamu malah memperlakukanku seperti ini. Aku datang untuk memberitahumu. Aku pergi. Kak Huo Chen. Jangan tinggalkan aku, ya? Bawa aku bersamamu. Aku mohon. Asal bisa bersamamu. Aku mau pergi kemana saja. Aku mohon. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Kak Huo Chen. Aku mohon. Jangan. Yuan. Kita jangan berhubungan lagi. Aku ke depannya. Tidak ingin melihatmu lagi. Kak Huo Chen. Maaf, Kak Huo Chen. Aku tadi hanya sangat tidak tega meninggalkanmu. Bisakah kamu? Jangan terlalu dingin padaku. Kakak Huo Chen. Setelah minum yang ini, semoga perjalananmu lancar. Semuanya berjalan lancar.
ingin meninggalkanku, pergi begitu saja. Tidak semudah itu. Huo Chen, kamu harus bersamaku. Aku pergi. Bisakah kamu pergi? Apa maksudmu? Kamu memasukkan obat di gelas itu. Kakak Huo Chen. Aku untuk kita berdua sudah memasukkan obat. Aku bilang, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku sangat mencintaimu. Karena kita hidup tidak bisa bersama, maka kita mati bersama saja. Kakak Huo Chen, kita akhirnya bisa bersama. Aku sudah bercerai, tapi aku masih akan memanggilmu ibu. Jangan bilang tidak setuju ya. Dulu selalu berputar di sekitar rumah ini. Menurutmu, aku hampir lupa siapa diriku sebenarnya. Jadi sekarang, aku akan pergi ke dunia luar. Lihat, cari tahu siapa diriku. Setelah aku menemukannya, aku akan kembali memberitahumu. Ibu. Kamu harus datang. Lihat aku dalam mimpiku. Pasti datang melihatku. Jangan biarkan aku sendirian. Oke. Saya baru saja menerima telepon. Xia Yun Marcuni Huo Chen. Sekarang keduanya sudah. Huai Ngeng, sekarang tahu hal ini. Juga gila. Sudah Meisukin Ke, rumah sakit jiwa. Jangan bicara lagi. Mereka hidup atau mati. Saya tidak ingin tahu. Tidak ada hubungannya dengan saya. Baik. Saya akan mengantarmu ke bandara. Ibu. Sisa hidupku. Saya akan berusaha keras. Jangan khawatir tentang saya. Ingatlah untuk menghargai orang di depanmu. Terima kasih. Hari ini sengaja menemani saya. Apa maksudmu, Parent Nyonya? Saya tidak berani melawan. Aduh, halo. Maaf di sini. Apa kegiatannya? Ini Bapak Huo. Sedang membagikan buku. Huo Chen. Kok kamu bisa jadi seperti ini? Mungkin ini karma. Diracuni orang. Tidak sampai mati. Tapi tubuh ini jadi begini. Tidak bisa lagi mengajar di daerah terpencil. Hanya bisa melakukan ini. Kok kamu bisa sampai di sini? Saya dan suami saya kebetulan lewat. Jadi mampir untuk melihat. Lagi pula. Ini ibu. Dulu sering tinggal di sini. Bapak Huo. Lama tidak bertemu. Nggak tahu, udah nikah ya? Selamat ya. Ya udah sibuk aja. Kita duluan ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Cuma ngerasa aja semua udah berubah. Sedikit sedih aja. Gak apa-apa kok. Kedepannya ada aku. Ayo. Sayang. GPP Con, nanya sesuatu. Nanya aja. Lu Heng, malam itu beneran sakit ya? Sebenarnya aku juga nggak yakin. Soalnya aku udah nggak kontak sama dia hampir 10 tahun. Ternyata.
Curiga itu kayak pisau tajam. Siapa sangka? Semua tragedi ini berawal dari si Yuan Yuan. Celetukan aja. Sebuah rumor. Pak Huo. Mama. Anak Mama, akhirnya. Akhirnya bisa. Temani Mama. Mama.